Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rafi Pashendra Jaya, NIM 2410911120024 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi kardiorespirasi dan anatomi klinisnya. Yang pertama-tama kita masuk ke pembagiannya dulu. Jadi pembagiannya ini terbagi menjadi dua, berdasarkan anatominya dan berdasarkan fisiologinya. Untuk yang anatominya ini dibagi menjadi upper tract atau bagian atas, kemudian menjadi lower tract bagian bawah. Upper tract ini batasnya dari nasus, terus kemudian faring, baru laring. Kemudian lanjut ke trakea. Trakea ini merupakan batasnya. Jadi trakea ini masuk ke upper tract. Lower tract. Jadi dari trakea, terus kemudian ke bronkus, kemudian ke bronchiolus, dan bronchiolus terminalis respiratorius itu tuh masuk ke bagian lower tract. Kemudian untuk yang berdasarkan fisiologisnya, ketika berdasarkan fisiologis ini bagi menjadi bagian yang mengkonduksikan sama yang bagian yang respirasi atau yang pertukaran oksigen. Nah, untuk bagian konduksinya tadi itu dari hidung itu sampai ke bronchus terminalis yang kecil-kecil di sini guys, nggak kelihatan. Kemudian untuk yang bagian respirasi atau pertukaran oksigen itu dimulai dari bronchiolus respiratorius, kemudian ada ductus alveolaris, saccus alveolaris, sama alveolus. Itu merupakan bagian yang respirasi. Kemudian kita masuk ke bagian awalnya. Yang pertama ada hidung atau disebut juga dengan nasus. Nasus ini dibagi menjadi dua, nasus externus bagian yang terlihat di luar, sama bagian dalamnya nasus internus atau disebut dengan kavitas nasi atau ruang berongga. Nah, pada bagian depan atau bagian eksternusnya ini bisa dilihat ada tulang-tulang dan kartilago. Tulangnya ini yang di sini disebut dengan os nasale atau tulang hidung. Kemudian ada tulang rawannya di sini disebut dengan cartilaginous nasales laterales. Kemudian yang kecil ini disebut dengan cartilaginous alares minores. Lalu yang seperti sayap ini disebut dengan cartilago sepinasi. Kemudian masuk ke bagian dalamnya, ini nanti akan dijelaskan setelah ini. Tapi di bagian dalam ini, di belakang itu bakal ada suatu lubang yang menghubungkan hidung dengan faring. Nah, kita masuk ke bagian nasus internusnya. Nasus internus ini strukturnya seperti yang dilihat, ada concha nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Dan nggak lupa di sini ada vestibulum nasi atau disebut dengan ruang tamu. Itu tuh yang bisa kita jangkau ya dengan jari kita. Kemudian ketika concha nasalis ini dibuka, akan terlihat meatus nasi superior, meatus nasi medius, dan meatus nasi inferior. Ini nih merupakan muara dari sinus-sinus yang ada. Lanjut ke sinusnya. Sinusnya sendiri ada 4. Yang pertama ada frontal sinus yang terbagi menjadi 2, kemudian sinus ethmoidalis, kemudian sinus maxillaris, dan sinus sphenoidalis. Nah, sinus-sinus ini akan bermuara ke meatus sesuai arahnya masing-masing. Kemudian kita masuk ke paring. Paring sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada nasofaring, kemudian orofaring. Ini batasnya. Ini orofaring. Kemudian ini laringofaring yang menghubungkan laring dengan faring. Pertama kita masuk ke nasofaring dulu. Nasofaring ini menghubungkan nasus, dari kata nasus dan paring. Jadi yang menghubungkan hidung tadi dengan paringnya. Nah, yang menghubung itu tuh dua organ tadi, hidung dan paring ini dihubungkan dengan suatu lubang yang saya sebutkan tadi, disebut dengan kawana. Kemudian untuk batasnya sendiri, batas dari nasofaring dengan orofaring ada yang kita sebut dengan isthmus pharyngis atau yang kita sebut dengan penyempitan. Nah, batasnya ini bisa kita lihat sebatas dengan palatum mole. Kemudian untuk yang bagian orofaring ini menghubungkan faring dengan mulut. Lubangnya ini kita sebut dengan isthmus faucium. Lalu untuk batas dari orofaring ke laryngofaring sendiri, kita bisa lihat di sini setinggi epiglotis di sini. Ini epiglotisnya. Kemudian untuk laryngofaring sendiri, ini merupakan yang menghubungkan antara laring dan paring. Dihubungkan ke laring itu melalui aditus laringis atau kita sebut dengan aditus, itu bisa disebut dengan bukaan. Kemudian kita masuk ke laring. Laring ini
merupakan tempat yang ada jakun yang disebut dengan jakun di laki-laki yang menonjol, kalau di perempuan tidak terlihat. Nah, ini merupakan aditus larynx tadi yang bukaan tadi. Kemudian di bagian bawah aditus larynx ini terdapat vestibulum larynx atau yang kita sebut tadi vestibulum itu ruang tamu. Kemudian di sini ada rima vestibularis, plica vestibularis yang di atas yang warna biru ini. Kemudian ada plica vocalis. Nah, di antara dua itu tuh akan membentuk lubang atau celah yang disebut dengan ventriculus larynx. Kemudian nih bisa dilihat sini, celahnya ini disebut dengan ventriculus larynx. Kemudian di bawahnya lagi ini kita bisa sebut dengan cavitas larynx. Lanjut kita masuk ke trakea. Trakea ini panjangnya sekitar 10-13 cm. Kemudian dia ini memiliki cincin atau kartilago sebanyak 16-20. Nah, cincinnya ini disebut dengan kartilagonya ini bisa disebut dengan kartilago tracheales. Kemudian untuk yang menghubungkan antara cincin-cincin itu disebut dengan ligamentum annularia. Nah, uniknya di trakea ini dia tidak membentuk bulat sepenuhnya kartilago, tapi membentuk seperti huruf C. Nah, di belakang huruf C itu terdapat musculus trachealis atau kita sebut dengan otot trachealis. Kemudian ketika masuk ke persimpangannya, di sini yang disebut dengan persimpangannya ini ada namanya bifurcatio tracheae. Kemudian ketika kita lihat dari dalam itu bisa kita sebut dengan carina. Ini kalau bifurcatio tracheae tadi itu dilihat dari luar ini, ketika dilihat dari dalam itu disebut dengan carina. Kemudian kita masuk ke bronkus. Bronkus sendiri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bronkus principalis yang paling besar yang membagi kanan dan kiri. Kemudian bronkus lobaris, ini yang bronkus yang masuk ke lobus pulmo. Kemudian bronkus segmentalis yang ke segmen pulmo. Bronkus principalis sendiri terbagi menjadi kanan dan kiri. Yang kanan ini dia lurus ke bawah. Lalu yang bronkus principalis sinister ini dia menuju ke arah samping. Kemudian untuk bronkus lobarisnya sendiri ada 3. Di kanan menyesuaikan paru-parunya, ada superior, media, dan inferior. Lalu ada dua bronkus lobaris di kiri, yaitu superior dan media, mengikuti lobus di pulmonya. Kemudian bronkus segmentalis ini ke segmen-segmen kecil yang seperti ini. Ada 10 di kanan dari B1 sampai B10, kemudian 8 di kiri dengan B1 dan 2 digabung, dan B7 dan B8 digabung sehingga menjadi 8 segmen. Nah, bronkus ada fun fact sedikit di sini. Bronkus principalis dexter ini lebih vertikal dan lebar, sedangkan bronkus principalis sinister ini lebih horizontal. Makanya aku bilang tadi kayak mendatar, terus lebih sempit. Nah, ketika ada benda-benda asing yang masuk ke saluran napas itu pasti akan mengarah ke bronkus principalis dexter karena dia itu lebih lebar dan vertikal. Kemudian kita masuk ke paru-paru. Paru-paru ini tadi disebutkan, aku sebutin kalau terbagi menjadi 3 lobus. Yang pertama ada lobus superior atas, kemudian lobus media, lalu lobus inferior. Kemudian itu yang di sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kiri berbeda, dia cuman ada dua lobus. Yang pertama lobus superior, yang kedua ada lobus inferior. Nah, lobus-lobus tadi tuh dibagi menjadi, kalau yang kanan dibagi menjadi 3 dengan ada garisnya. Yang pertama ini hal unik di paru-paru kanan yang tidak ada di paru-paru kiri, yaitu ada visura horizontalis atau garis yang lurus. Kemudian ada yang menyamping gini kita sebut dengan visura obliqua. Ini sama juga seperti di paru-paru kiri. Kemudian ini ada
ada pembatas di antara paru dengan bagian luarnya, kita sebut dengan pleura. Pleura ini ada dua. Yang pertama ada pleura parietal, yang ini. Kemudian ada pleura visceral yang bagian dalam. Nah, fungsinya pleura ini apa sih? Dia berfungsi untuk mengurangi gesekan antara rongga toraks kita. Kemudian di antara pleura ini terdapat rongga yang kita sebut dengan cavitas pleura. Kemudian kita masuk ke jantung. Jantung sendiri kita mulai dari yang atrium kanan yang menerima darah dari seluruh tubuh. Kita membahas strukturnya dulu. Yang pertama ini ada ruang tambahan yang kita sebut dengan auricula dextra. Kalau dilihat secara langsung ini bentuknya seperti telinga. Kemudian di sini ada septum interatrial. Ini sekat di antara atrium kanan dan atrium kiri. Kemudian ada fossa ovalis. Fossa ovalis ini merupakan fun fact dulu, fossa ovalis ini tuh bolong guys, jadi itu tuh terbuka. Fungsinya ini untuk mengalirkan darah dari atrium kanan ke atrium kiri ketika kita masih di dalam kandungan, dan ketika kita lahir ini akan menutup. Kemudian kita masuk ke struktur yang lebih besarnya. Bisa dilihat di sini otot-otot yang halus ini disebut dengan sinus venarum cavarum. Kemudian untuk yang kasarnya ini, yang seperti ini, itu disebut dengan musculi pectinati, itu kasar. Kemudian pembatas antara area yang halus dan kasar tadi itu ada sebutannya dengan crista terminalis. Lalu di sini ada bulatan. Ini merupakan ostium sinus coronarii, merupakan jalan masuk darah balik yang memperdarahi jantung. Jadi masuknya lewat sini. Kemudian di sini ada lubang juga, merupakan ostium vena cava superior, yang ini ostium vena cava inferior, merupakan jalan masuk dari vena cava superior dan inferior yang membawa darah dari seluruh tubuh. Kemudian masuk ke habis atrium kiri, kita masuk ke ventricle kiri. Nah, ventricle kiri ini sedikit lebih banyak strukturnya. Ya, yang pertama ada bisa kita lihat di sini ada yang seperti daun, atau kita sebut dengan sekat di antara atrium dan ventricle itu disebut dengan katup. Nah, di sini ada valva atrioventricularis dexter atau valva tricuspidalis. Kemudian di sini ada yang disebut dengan musculus papillaris anterior. Kemudian ada yang menghubungkan musculus papillaris anterior dengan valva tadi atau katup tadi, itu disebut dengan ini disebut dengan chorda tendinae. Jadi dia seperti jangkar yang menarik katupnya. Kemudian ada dinding di ventricle tadi yang bentuknya itu kasar, disebut dengan trabecula canae. Kemudian di sini ada yang menghubungkan septum interventricle dengan musculus papillaris, disebut dengan trabecula septomarginalis. Fungsi ini untuk konduksi listrik juga salah satunya. Nah, untuk dinding kasar di ventricle disebut dengan trabecula carnae. Kalau di atrium disebut dengan musculus pectinati. Nah, kita langsung lanjut ke ventricle kiri. Kenapa atrium kiri di skip? Karena atrium kiri itu sama saja seperti atrium kanan. Nah, untuk di ventricle kiri ini strukturnya itu mirip-mirip saja seperti ventricle kanan. Di sini juga ada katup mitra atau bicuspidalis, kemudian ada trabecula canae, dinding kasarnya. Kemudian ada musculus papillaris anterior. Nah, di sini ada chorda tendinae yang menghubungkan musculus papillaris dengan katupnya. Nah, kita akan membahas katupnya. Jadi katup itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada katup semilunaris, yang kedua ada katup atrioventricularis. Atrioventricularis sendiri dari namanya, jadi atrium dan ventricularis, katup yang memisahkan antara atrium dan ventricularis. Nah, masing-masing katup tadi itu ada dua. Jadi yang pertama atrioventricularis itu ada katup yang menghubungkan antara
ventrikel kanan dengan atrium kanan, disebut dengan valva tricuspidalis atau katup tricuspid, karena dia memiliki 3 daun ini. Kemudian yang menghubungkan dengan ventrikel kiri dengan atrium kiri kita sebut dengan valva atrioventricularis bicuspidalis, atau yang lebih sering kita sebut dengan valva mitralis karena dia cuma memiliki dua daun. Lalu kita masuk ke valva semilunaris. Valva semilunaris ini yang menghubungkan ventrikel kiri dengan organ selanjutnya. Valva semilunaris ini ada yang di depan ini yang menghadap sedikit ke kiri. Kita sebut dengan valva trunci pulmonalis ya guys. Jadi itu menghubungkan bukan atrium, ventrikel kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian untuk yang valva aortae dia menghubungkan ventrikel kiri dengan aorta yang akan menyebarkan darahnya ke seluruh tubuh. Kemudian kita masuk ke lapisan-lapisan jantung. Di lapisan jantung ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fibrosum, pericardium fibrosum, dan yang kedua ada serosum pericardium. Nah, ciri-ciri dari fibrosum pericardium ini dia ini tebal dan kasar. Kemudian untuk yang pericardium serosum sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pars parietal yang di luar, kemudian dan ada yang di bagian dalamnya disebut dengan pericardium serosum visceralis. Kemudian di antara pericardium serosum ini terdapat ruang yang disebut dengan pericardium cavitas pericardium atau pericardial cavity. Nih, ini merupakan lokasi auskultasi dari jantung. Jadi ketika kita menggunakan stetoskop, kita bisa mendengarkan katup-katupnya. Nah, katup-katupnya ini terletak di mana? Yang pertama ada valva aortae. Dia itu berada di ICS 2 parasternalis dextra atau di sebelah kanan. Di ruang antara interkostalis itu merupakan ruang di antara kosta-kosta. Jadi dia berada di ruang antara kosta 2. Kemudian untuk valva trunci pulmonalis atau yang darah yang menuju paru bisa kita dengarkan auskultasinya di ICS 2 linea parasternalis sinistra atau di sebelah kiri dari aorta tadi. Kemudian turun ke bawah kita bisa mendengarkan dari katup tricuspidalis. Dia ini terletak di ICS 5 parasternalis sinistra. Kemudian yang terakhir kita bisa mendengarkan valva mitralis atau katup mitral. Dia ini terletak di ICS 5 mid clavicularis atau sejajar dengan mid clavicularis sinistra. Itu merupakan auskultasi jantung. Kemudian kita masuk ke klinisnya. Nah, klinisnya ini saling berhubungan ya guys. Yang pertama ini ketika terjadi hipertensi aorta. Nah, ketika hipertensi aorta terjadi itu mengakibatkan ventrikel kiri harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, karena ventrikel kiri bekerja lebih keras tadi itu mengakibatkan ventrikel kiri ini mengakibatkan ventrikel kiri ini menjadi bekerja lebih keras dan menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri. Nah, ketika terjadi hipertrofi ventrikel kiri itu bisa mengakibatkan gagal jantung. Nah, ketika gagal jantung ini terjadi, dia tuh bakal susah untuk mengalirkan darahnya ke seluruh tubuh. Nah, ketika gagal jantung tadi itu terjadi, itu akan mengakibatkan ventrikel kiri tidak bisa bekerja secara baik, sehingga darah-darah itu bakal menumpuk di ventrikel kiri, kemudian tertumpuk di atrium kiri, dan itu akan berlanjut ke vena pulmonalis, kemudian itu bakal lanjut ke paru-paru. Nah, penumpukan di paru-paru ini bisa menyebabkan edema paru atau yang disebut dengan cairan paru-paru. Edema paru atau yang disebut dengan cairan-cairan yang ada di paru.
Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.